Di balik lazuar di Ramadan, pekan ini terselip kisah-kisah mengejutkan mengurai teka-teki fakta di balik fenomena. Di antaranya kisah pohon gaharu. Termaktub dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pohon gaharu yang memang memiliki wangi khas disebutkan menjadi perdupaan wewangian penghuni surga. Benarkah pohon yang terkenal dengan keharuman khasnya hingga bernilai jual tinggi hingga jutaan rupiah dan menjadi salah satu ekspor andalan di Indonesia ini tidak berasal dari bumi, melainkan dari surga? Gaharu yang serutan rendah, karena ini masih kayak putih-putih gitu, soalnya kan sudah dipisah-pisah, jadi ini perbandingannya ini 3 kg. Tahap yang bagus di atas. Bagus di atas itu. Iya, ada Tahapannya. Wah, sudah siap makan. Taruh mana nih? Sedapnya. Wes, mantap. Ini minyak berat ini. Yang di bawah. Yang di bawah nih minyak berat. Oh, yang di bawah. Nempel-nempel. Ini yang harumnya luar biasa itu. Yang nempel-nempel itu, Pak? Iya. Selama ini kita bersyukur bahwa di Indonesia ini banyak sekali kayu gaharu. Dan banyak hadis-hadis juga, bahkan ungkapan-ungkapan dari banyak pengamat dan lain sebagainya, ahli-ahli hukum Islam menyatakan bahwa gaharu sesungguhnya juga berasal dari surga. Warna wanginya, harumnya tercium sampai kemana-mana gitu. Kayu gaharu itu adalah salah satu ciri kalau orang sudah masuk surga, maka pakaian mereka itu selalu indah dan lain sebagainya. Dan wangi-wangi dari badan-badan mereka, para ahli surga itu, salah satunya adalah dari gaharu itu. Baunya sangat wangi sekali. Bahkan ada penelitian menyebutkan kalau orang suka memelihara gaharu di rumahnya, biasanya kuman-kuman dan lain sebagainya itu akan menghindar gitu, karena wanginya yang sangat khas. Mungkin negara kita kayak akan sumber daya alam yang baik-baik gitu, sumber daya manusia yang baik-baik juga mungkin gitu. Ya insya Allah negara kita salah satu negara yang bakal tetap dijaga sama Allah lah gitu. Dalam keterangan Quran memang ada beberapa buah, kemudian benda-benda yang awalnya berasal dari surga. Salah satunya diantaranya adalah Hajar Aswad. Tentang kayu gaharu, kita melihat itu kan serbuk kayu yang wangi ya. Nah fungsinya sering digunakan di kebiasaan masyarakat Arab ini sebagai parfum atau aromaterapi, pewangi. Jadi kalau rumah dikasih kayu gaharu itu wangi luar biasa. Dan kebiasaan ini turun-menurun masih dipakai sampai sekarang. Masyarakat di Indonesia pun yang tradisional, yang tidak mau pakai teknologi modern, dia masih pakai aromaterapi kayu gaharu. Jadi memang ketika dipakai, suasana rumah itu enak banget. Jauh dari kisah pohon gaharu yang banyak tumbuh di belahan bumi Indonesia, kisah tongkat Nabi Musa alaihi salam juga tak kalah menyedot perhatian. Ya, tongkat yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran menjadi media Nabi Musa alaihi salam untuk melawan para penyihir Fir'aun dan menjadi ular serta mampu membelah lautan tersebut dipercaya juga berasal dari surga. Sayang, sama seperti zaman yang timbul tenggelam digantikan oleh peradaban baru, maka tongkat ajaib Nabi Musa itu pun turut menghilang ditelan jejak waktu dan zaman. Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Oleh karenanya kalau ada orang yang mengaku menemukan tongkat Nabi Musa, antar dulu, cek dulu keberadaannya. Orang yang mengaku menemukan cincin Nabi Sulaiman, keberadaannya mesti dicek dulu. Karena dalam literatur hadis saya belum pernah menemukan bagaimana bentuk cincin Nabi Sulaiman. Bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Lantas bagaimana itu bisa disambungkan dengan cincinnya Nabi Sulaiman. Oleh karenanya diperlukan sebuah penelitian yang lebih mendalam untuk membaca surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kalau kita menemukan sebuah permasalahan, kembalikan kepada Quran dan hadis. Diteliti dulu dan mencocokkan informasi dengan ini, maka tidak akan sesat. Quran dan hadis, segala informasi yang digali dari Quran dan hadis insya Allah benar keberadaannya dan tidak berada di wilayah abu-abu. Apa itu tidak jelas antara hitam dan putih.
Jika publik masih dibuat bertanya-tanya tentang teka-teki penemuan tongkat Nabi Musa alaihi salam, maka lain halnya dengan keajaiban batu Hajar Aswad. Batu khusus yang ditanamkan di salah satu sudut Ka'bah tersebut dipercaya berasal dari surga. Yang jelas, ketika batu Hajar Aswad dikuak oleh mata sains, terungkap sebuah fakta mengejutkan, bahwa batu Hajar Aswad tidak memiliki kesamaan dengan mineral bumi. Dengan kata lain, bukan berasal dari bumi. هناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم. الأمر إنه المتحف البريطاني فيه 3 شرايح من الحجر الأسود، وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية. Ya, Hajar Aswad ini adalah salah satu batu dari surga. Dulu batu ini berwarna putih, tapi karena begitu banyaknya manusia-manusia yang berdosa, kemudian berlomba-lomba menciumnya, akhirnya menjadi hitam. Nah, kenapa kita menciumnya? Karena memang ini adalah sunnah dari Nabi. Jadi ketika itu Nabi kita Muhammad SAW juga mencium Hajar Aswad itu sebagai bentuk penghormatan. Sekarang ini memang tinggal perintilan. Jadi beberapa potongan-potongan yang disemen, tapi tampak zahir atau luarnya, dan kemudian batu itu yang dicium gitu loh. Dulu utuh. Tapi entah kemana sisa-sisa potongan-potongan besarnya, sekarang tinggal potongan-potongan kecil saja. Kenapa saya waktu itu berusaha untuk mencium Hajar Aswad ya? Karena saya merasa bahwa seluruh nabi-nabi mencium Hajar Aswad, seluruh sahabat-sahabat Nabi mencium Hajar Aswad. Jadi karena inilah maka kadang-kala saya ingin menciumnya ya. Seakan-akan batu Hajar Aswad tuh menghisap seluruh dosa kita gitu ya. Pengen banget sih terutama Hajar Aswad ya, karena semua orang tuh benar-benar pengen banget bisa megang, bisa nyium gitu kan. Tapi aku juga sampai sekarang belum dikasih kesempatan buat pergi umroh atau haji segala macam kan. Doain aja semoga bisa cepet, terus bisa cepet megang, nyium, kayak ketemu, setengahnya lihat. Tampil dalam sinetron Tuhan Beri Kami Cinta, Adipura tampil berbeda. Ia menokohkan Bapak Rasvan Mas Duki alias RM yang menjadi orang tua dari Citra Kirana. Adipura harus menggunakan suara berat, itulah yang membuatnya tampil berbeda. Tapi benarkah memerankan tokoh RM adalah pekerjaan paling sulit baginya? Dan benarkah selain sebagai pemain sinetron, kini Adipura juga menjadi seorang ustadz dan motivator? Bagaimanakah ia membagi waktu antara dua dunia yang sangat berbeda tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.